Di era sekarang tidak bisa nampaknya terhindar atau menghindari digitalisasi. Di dalamnya ada yang mulai lazim disebut sebagai portal desa. Dalam portal desa ini minimal harus ada 3 hal atau 3 isi. Yang pertama adalah tentang informasi atau berita, baik berita desa itu sendiri ataupun berita dari luar desa yang memang dibutuhkan atau bermanfaat pada masyarakat desanya. Yang kedua adalah pelayanan publik. Bagaimana di portal desa itu juga bisa berisi pada fitur-fitur yang untuk melayani publiknya atau masyarakatnya. Dan yang ketiga, portal desa ini juga harus memberikan informasi tentang regulasi atau perundang-undangan, baik produk undang-undang yang desa itu sendiri maupun perundang-undangan pemerintah di atasnya. Penggunaan teknologi digital bagi pemerintah desa sangatlah bermanfaat. Antara lain, desa akan bisa lebih mengefisiensikan anggaran dengan pelayanan secara digital. Masyarakat pun juga lebih efisien dan efektif dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa. Kedua, manfaatnya adalah bahwa desa akan lebih bisa profesional di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Desa akan lebih memperoleh satu kemajuan. Ketergantungan pada pihak lain akan semakin berkurang karena desa bisa lebih mandiri pada akhirnya. Dengan menggunakan digitalisasi atau memprogramkan digitalisasi desa, maka ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Di antaranya adalah akan bisa menyetarakan antara kehidupan masyarakat desa dan kota, sehingga tidak terjadi lagi dikotomi antara desa dan kota. Yang ketiga manfaatnya adalah akan bisa menghilangkan kesenjangan dengan pola hidup tradisional dan modern, kesenjangan antara masyarakat desa dan kota. Yang terakhir adalah akan bisa memajukan ekonomi desa. Karena dengan digitalisasi, kegiatan ekonomi masyarakat pun akan bisa dipacu dengan lebih baik. Bagi desa yang mampu menyelenggarakan atau menggunakan sistem digital terhadap pelayanan masyarakatnya, setidaknya masyarakat ini akan mendapatkan manfaat yang saya menyebutkan dengan istilah optimal. Optimal itu akronim dari optimis, integritas, dan maksimal. Artinya masyarakat akan mendapatkan menjadi lebih semangat untuk meminta atau mendapatkan pelayanan secara elektronik. Yang biasanya malas-malas
sekarang menjadi semangat. Kenapa? Dipermudah. Lalu yang berintegritas, ada percaya diri di situ. Pemerintah desa akan lebih percaya diri, maksimal, akan lebih bisa lebih baik daripada secara manual. Yaitu terkait dengan apa? Pelayanannya, kemudian akuntabilitasnya, informasi publiknya, dan sebagainya. Manfaat data digital bagi pemerintah desa, masyarakat desa adalah pertama, sistem pelayanan menjadi lebih mudah, sistem informasi menjadi lebih cepat, pengelolaan administrasi menjadi lebih gampang, kemudian sistem pelaporan desa ke atas itu juga menjadi lebih cepat dan mudah. Kemudian bagi masyarakat, bagi pemerintah desa juga akan bermanfaat pada apa? Transparansi dan akuntabilitasnya. Dengan data digital ini memungkinkan pemerintah desa lebih bisa transparan pada rakyat dan lebih bisa bertanggung jawab atas kinerjanya terhadap rakyatnya. Terkait dengan digitalisasi desa yang bermula dari bagaimana sistem informasi publik itu bisa lebih transparan, lebih cepat, akurat, dan sebagainya. Yang khusus kepada desa, kita dapat melihatnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2017. Di situ yang mengatur dengan standar pelayanan masyarakat dan juga terhadap transparansi pada publik ini ada di peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018. Dari dua ini, di situ dimunculkan bahwasanya apa? Bahwa pelayanan pada publik ini, informasi publik ini harus cepat, akurat, dan inilah menjadi embrio daripada kebijakan terhadap digitalisasi dia. Mulai dari ada portal desa, baik itu yang di beberapa digitalisasi yang diproduk dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, juga dari banyak stakeholder yang juga memproduk digitalisasi ini. Manakala kita sudah sepakat untuk menjadikan desa, ada syarat yang harus dipenuhi oleh desa itu. Antara lain, pertama adalah data. Data ini menjadi data dasar, karena dari data ini nanti itu banyak hal yang bisa pendudukan ini, berarti manusianya dengan seluruh aktivitasnya. Di dalamnya ada kesehatan, ada pendidikan, ada pekerjaannya, dan sebagainya. Yang kedua adalah data pembangunan desa. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh desa, aktivitas-aktivitas sepanjang tahun, ini harus terdata. Semuanya di entry. Yang ketiga adalah data aset desa, kepemilikan desa, di mana di dalamnya ada keuangan desa, kemudian ada tanah-tanah milik desa, ada usaha-usaha yang dikelola oleh desa, dan sebagainya. Ini adalah aset desa. Dan yang keempat adalah
data tentang potensi alam desa. Karena dari potensi alam ini nanti akan memberikan satu motivasi bagi masyarakat untuk mengembangkan, untuk membudidayakan. Sehingga dengan digitalisasi desa ini nanti diharapkan ke depan desa ini tidak hanya maju dari sisi orangnya yang bisa meningkat kesejahteraannya, dan desa itu memenuhi hajat hidup masyarakatnya. Dalam rangka digitalisasi desa, ada beberapa prinsip yang harus dijadikan penggerak yang bisa menggerakkan digitalisasi ini nanti sukses. Di antaranya adalah potensi dasar penduduk, kemampuan penduduk, kualitas penduduk. Yang kedua adalah informasi generik atau informasi dasar yang ada di desa itu, yang dimiliki desa itu, atau disebut dengan data dasar. Yang ketiga, bagaimana data ini platform itu data yang bisa dikembangkan. Yang berikutnya adalah mudah diserap, mudah dilaksanakan, mudah dioperasikan. Misalnya dengan menggunakan aplikasi yang bisa dipakai oleh masyarakatnya. Berikutnya adalah data ini sebisa mungkin harus satu data untuk semua, one entry. Tidak perlu nulis berulang-ulang, satu kali kita entry, semuanya sudah bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Ini. Lalu selanjutnya adalah data ini bisa dikembangkan berkelanjutan. Prinsip berikutnya adalah data ini bisa dipakai dan dioperasikan oleh banyak orang. Ya, menggunakan dari sistem aplikasi itu adalah salah satu contoh. Tidak harus perangkat desa atau di desa saja yang mengentry, tetapi masyarakat juga sudah bisa. Ini prinsip-prinsip daripada sebuah desa digital atau digitalisasi desa itu harus seperti ini. Nah, itu loh saudara yang saya jelaskan dengan prinsip-prinsip tadi. Terima kasih.